Hai semuanya, kembali lagi bersama Movie TV. Kali ini kita akan mereview sebuah film Cina yang berjudul The Painted Skin yang dirilis pada tahun ini. Di mana dikisahkan seorang pria yang mempunyai istri tapi justru masih jatuh cinta dan sampai mau menikahi seorang wanita cantik yang merupakan siluman rubah. Film ini yang endingnya cukup membuat mimin terharu juga. Jadi siapkan tisu kalian ya. Let's go! Di awal film kita diperlihatkan seorang pendeta sakti yang sedang bertapa merasakan adanya perkelahian antara muridnya dengan siluman tua. Kemudian siluman tua itu mengejar seorang gadis cantik yang merupakan siluman rubah untuk dijadikan istrinya. Tapi siluman rubah ini menolak dan melarikan diri hingga melompat ke sungai. Karena kehilangan jejaknya, siluman tua ini pun mengutus anak buahnya yang merupakan seorang siluman kodok untuk terus mencari siluman rubah yang cantik itu. Jadi film ini banyak sekali silumannya. Singkat cerita, ada seorang pria yang bernama Wang Sheng melewati sungai dan dalam perjalanan pulang menemukan siluman rubah itu sedang terdampar di sebuah sungai. Maka Wang Sheng yang tidak tahu bahwa itu adalah siluman rubah langsung menolongnya yang ternyata benar-benar cantik. Karena trauma, siluman rubah itu pun sampai takut dan mengira Wang Sheng itu akan menangkapnya. Tapi Wang Sheng itu berhasil menenangkannya. Siluman itu bernama Shanger. Shanger kemudian menceritakan bahwa dia adalah seorang pelayan dari keluarga kaya. Dan karena tidak tahan dengan penyiksaan majikannya, maka dia kabur dan ingin bunuh diri. Kemudian Wangsa menawarkan kepada Shanger untuk tinggal sementara di rumahnya. Tapi Shanger menolak karena merasa tidak enak. Tapi karena bujukannya yang akhirnya membuat Shanger mengikuti Wangsa pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, istri dari Wang Sheng pun heran dan curiga kenapa suaminya membawa seorang gadis cantik pulang bersamanya. Lantas suaminya pun menjelaskan semua kejadian itu kepada istrinya. Wang Sheng kemudian menyuruh pelayannya untuk menyiapkan kamar untuk Shanger dan menyiapkan makanan untuknya. Ternyata Tuan Wang Sheng baru saja perjalanan pulang dari mencari seorang tabib untuk mengobati penyakit istrinya yang tidak bisa hamil dan mengatakan kepada istrinya bahwa beberapa hari lagi tabib itu akan datang mengobati penyakit istrinya itu. Shanger sangat terharu dengan kebaikan Tuan Wang Sheng maupun pembantunya yang bernama Bibi Liu itu yang begitu baik kepadanya. Setelah selesai mandi, di tengah malam Shanger yang merupakan siluman rubah melepaskan topengnya, wajah cantiknya, dan menggambarnya di depan kaca di kamarnya. Keesokan harinya, Tuan Wang Sheng menyuruh Bibi Liu untuk memanggil Shanger agar makan bersama. Ketika Shanger datang, semua terpesona dengan kecantikannya, terutama Tuan Wang Sheng. Tuan Wang Sheng mengatakan jika ada keperluan, bisa memanggil Bibi Liu. Istri Tuan Wang Sheng juga mengatakan kepada Shanger agar menganggap sebagai rumah sendiri. Sementara itu, siluman kodok terus mencari keberadaan Shanger dengan tanpa henti. Malamnya, Tuan Wang Sheng pergi ke kamarnya Shanger. Di sana, Tuan Wang Sheng melihat ada tinta dan pensil di mejanya. Shanger kemudian mengatakan bahwa dia suka menggambar. Karena sudah malam, Tuan Wang Sheng pun kembali ke kamarnya dan tiba-tiba hujan deras. Lantas Shanger memberikan payung untuknya. Dan sekali lagi, Tuan Wang Sheng terpesona dengan kecantikan Shanger. Istrinya Tuan Wang Sheng yang melihat dari kejauhan suaminya itu hanya bisa mengeluarkan air mata. Di suatu malam, Tuan Wang Sheng dan pembantunya yang bernama Kower melihat ada 2 ekor rubah yang memasuki kamarnya Shanger. Kemudian mereka bertiga dibantu Bibi Liu masuk ke kamarnya Shanger mencari kedua rubah itu. Tapi mereka tidak menemukannya. Shanger juga mengatakan bahwa dia tidak melihat adanya rubah memasuki kamarnya. Kower yang curiga kemudian kembali mengintip dari jendela dan dia melihat Shanger sedang berbicara dengan kedua rubah itu di kamarnya. Lalu dia ketakutan berlari ke kamar dan memberitahu ibunya. Tetapi ibunya tidak percaya dengannya karena mengiranya sedang mabuk. Sejak saat itu, Kower selalu takut ketika melihat Shanger. Beberapa hari kemudian tabib itu pun datang dan memeriksa istrinya Tuan Wang Sheng. Tapi kemudian tabib itu mengatakan bahwa dia tidak bisa mengobati penyakitnya yang tidak bisa hamil. Mendengar itu, istri Tuan Wang Sheng pun sedih sampai pingsan. Sejak saat itu, Shanger baru mengetahui bahwa istrinya Tuan Wang Sheng tidak bisa hamil.
夫人得的是不孕。 Setelah sadar, istrinya mengatakan kepada Tuan Wangsheng agar jangan berharap lagi punya anak darinya. Lalu dia menyarankan agar Tuan Wangsheng menikahi Xiang'er saja supaya bisa mempunyai keturunan. Karena Tuan Wangsheng tidak berani mengatakan kepada Xiang'er, lalu istrinya memanggil Xiang'er dan berbicara kepadanya tentang semua rencana agar dia bisa dan bersedia menikahi Tuan Wangsheng demi bisa mempunyai anak. Tetapi Xiang'er mengatakan belum bisa menerima keputusan terlalu mendadak itu dan akan mempertimbangkannya lagi. 江儿回去想想。 Suatu ketika Tuan Wangsheng melihat Koal mengamati kamarnya Xiang'er dari jendela. Lalu dia merasa sejak kedatangan Xiang'er, Koal berubah jadi aneh. Koal kemudian ingin menceritakan semua yang dilihatnya malam itu, tapi dihalangi oleh ibunya yang pas lewat di situ. Malamnya, Tuan Wangsheng yang sedikit mabuk langsung masuk ke kamarnya Xiang'er tanpa mengetuk pintu dan melihat Xiang'er yang tak memiliki wajah. Seketika itu Xiang'er membuatnya Tuan Wangsheng jatuh pingsan. Paginya Tuan Wangsheng mendapati dia tidur di kamarnya Xiang'er. Lalu Xiang'er mengatakan bahwa yang dilihatnya semalam adalah sebuah gambar serigala yang digambar olehnya. Kemudian Tuan Wangsheng bertanya apakah dia akan mau menerima dan menikahi dengannya. Tapi Xiang'er menolak dengan alasan takut dicari majikannya yang sebelumnya dan meminta waktu lagi. Malamnya Tuan Wangsheng mengatakan kepada Xiang'er bahwa besok dia akan pergi membeli semua barang keperluan pernikahan mereka. Keesokan harinya dalam perjalanan ke pasar, Koal menyuruh agar Tuan Wangsheng jangan menikahi Xiang'er. Lantas itu membuat Tuan Wangsheng jadi marah. Lalu Koal mengatakan bahwa Xiang'er adalah jelmaan siluman rubah karena dia melihat rubah itu di kamarnya Xiang'er. Tetapi Tuan Wangsheng tidak percaya, malah memarahi Koal dengan mengatakan bahwa dia sedang mabuk. Malamnya siluman kodok berhasil menemukan keberadaan Xiang'er dan memintanya untuk pulang kepada siluman tua. Tetapi ditolak oleh Xiang'er. Xiang'er sempat dihajar oleh siluman kodok itu, tapi untungnya sang pendeta datang dan menghajar siluman kodok tersebut. Tetapi karena masih terluka parah, siluman kodok tersebut bisa melarikan diri dari tangan pendeta. Akibatnya dihajar siluman kodok, tangan Xiang'er terluka dan mengeluarkan banyak darah. Kemudian siluman kodok pun pulang melapor kepada siluman tua tentang keberadaan Xiang'er dan mengatakan bahwa dia hampir menangkapnya tapi gagal karena sang pendeta. Xiang'er terus merasa sedih karena telah ditemukan dan akan sangat membahayakan keluarga Wangsheng jika siluman tua itu datang. Tak sengaja sang pendeta berpapasan dengan Tuan Wangsheng di pasar dan dia merasakan adanya aura siluman yang sangat kuat pada diri Tuan Wangsheng. Karena merasa curiga, malamnya Koal mengintip lagi lewat jendela dan melihat Xiang'er melepas topeng wajahnya. Hal itu membuat Koal takut setengah mati sambil berteriak ada siluman. Suara teriakannya membuat ibu dan Tuan Wangsheng keluar. Kemudian Koal berlari ketakutan meninggalkan mereka. Hal itu membuat Tuan Wangsheng dan istrinya merasa ada yang aneh. Karena Koal ketakutan terus, keesokan harinya Bibi Liu yang merasa tidak enak sama Tuan Wangsheng atas tingkah laku Koal, dengan berat hati pamit pergi meninggalkan keluarga Wangsheng yang selama ini mereka tempati. Sedangkan Xiang'er juga merasa sedih dan bersalah atas kepergian Bibi Liu karena secara tidak sengaja telah membuat Koal jadi ketakutan dan merasa dirinya juga harus meninggalkan keluarga Wangsheng. Lebih naasnya lagi, di tengah perjalanan, Bibi Liu dan Koal pun dibunuh sama siluman tua itu. Belakangan Tuan Wangsheng dan istrinya merasa curiga bahwa Xiang'er adalah seorang siluman. Tuan Wangsheng lantas terasa stres berat. Untung dia bertemu dengan sang pendeta itu. Kemudian sang pendeta tersebut mengatakan bahwa setiap malam Xiang'er akan melepaskan topengnya. Malamnya, Tuan Wangsheng memberanikan diri ke kamarnya Xiang'er. Dan benar saja dia melihat wajah Xiang'er yang tak berbentuk. Seketika itu Tuan Wangsheng berlari ketakutan. Setelah diketahui oleh Tuan Wangsheng, kemudian Xiang'er pun mengakui kalau dirinya adalah siluman rubah. Tapi dia adalah siluman yang baik yang tidak mencelakakan Tuan Wangsheng. Tetapi karena tidak bisa menerima itu, Tuan Wangsheng malah lari dengan perasaan takut bercampur sedih. Di mana ternyata calon istrinya adalah seorang siluman rubah. Atas saran dari pendeta, Tuan Wangsheng lalu menggantung kaca sakti di depan rumahnya agar tidak diganggu oleh Xiang'er lagi.
Xiang'er kemudian menemukan Bibi Liu dan Kowar telah tewas di hutan karena dibunuh oleh siluman tua itu. Xiang'er merasa sedih karena merasa dirinya lah yang membuat Bibi Liu dan Kowar menjadi begitu. Lalu Xiang'er pulang ke rumah Tuan Wangsheng karena takut Tuan Wangsheng juga akan dibunuh oleh siluman tua itu. Dan benar saja, siluman tua itu ke tempatnya Tuan Wangsheng dan menyuruhnya agar memberitahu di mana keberadaan Xiang'er. Tuan Wangsheng dan istrinya hampir terbunuh oleh siluman kodok. Tapi untung Xiang'er datang dan menghalangi pedang dari siluman kodok dan membuat Xiang'er yang tertusuk pedang. Dan ketika siluman kodok itu membunuh Tuan Wangsheng, malah dihadang oleh istrinya sendiri dan membuat istrinya juga tewas di situ. Tiba-tiba sang pendeta datang dan membunuh siluman kodok tersebut. Kemudian terjadilah pertarungan antara sang pendeta dengan siluman tua itu. Dikala mereka bertarung, Xiang'er membawa Tuan Wangsheng pergi melarikan diri. Sang pendeta terluka parah karena dia bukan lawan siluman tua itu. Untung waktu itu gurunya, sang pendeta, datang dan menangkap siluman tua tersebut. Dan istri Tuan Wangsheng yang katanya tewas tadi bisa diselamatkan oleh gurunya sang pendeta. Setelah terbangun, Tuan Wangsheng sedih melihat Xiang'er yang terluka parah. Lalu Xiang'er meminta maaf kepada Tuan Wangsheng atas semua kejadian yang menimpanya dan mengatakan walaupun dia adalah seorang siluman, tapi dia tidak pernah mencelakakan orang lain. Xiang'er lalu memohon satu permintaan kepada Tuan Wangsheng, di mana Tuan Wangsheng harus mengubur topeng wajahnya ketika dia mati nanti. Setelah mengatakan itu semua, Xiang'er pun meninggal di pelukan Tuan Wangsheng. Sedih juga ceritanya, membuat Mimin ikut keluar air mata juga coy. Dengan kematian Xiang'er, kemudian Tuan Wangsheng pun melanjutkan kehidupan dengan istrinya yang di mana film pun